pagi dan selamat beraktivitas. Kembali lagi bersama saya, Laila Fatul Muzahidah, yang akan membawakan breaking news pada pagi hari ini. Pada pertemuan kelima, teknik reportase dan investigasi berita kembali melakukan praktek teknik reportase dan investigasi berita sebelum memulai perkuliahan. Pada pertemuan kelima, kelompok Rizka Putri membawakan berita yang menyampaikan beasiswa Gen BI melakukan pelatihan bersertifikat nasional, di mana para penerima beasiswa tak hanya mendapatkan beasiswa tapi juga mendapatkan pelatihan dan ilmu yang akan digunakan pada kemudian hari. Seperti apa liputannya? Berikut ini liputannya. Yaitu pada tanggal 18 dan juga 19 Oktober tahun 2024. Nah, terus kegiatan itu dia sedikit cuplikan dari praktek teknik reportase yang dibawakan oleh kelompok 4. Selanjutnya kita beralih kepada pembahasan materi presentasi yang dibawakan oleh kelompok 3 dengan judul perbedaan antara jurnalisme investigasi dengan jurnalisme lainnya. Saya serahkan kepada Asil yang berada di lapangan. Terima kasih kepada Laila yang berada di studio. Di sini saya akan menyampaikan materi yang dibawakan oleh kelompok 3. Nah, di sini ada perbedaan jurnalisme investigasi dan jurnalisme biasa. Nah, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, jurnalisme investigasi adalah bentuk jurnalisme yang fokus pada penggalian informasi secara mendalam. Jadi, dikarenakan jurnalisme investigasi itu membahas sesuatu secara mendalam, maka dibutuhkan waktu yang lebih lama dalam penelitiannya. Biasanya, jurnalisme investigasi itu tidak hanya mengeluarkan satu berita, tetapi ada beberapa berita, dikarenakan waktu melakukan risetnya yang lama. Nah, setelah itu, apa sih perbedaan dengan jurnalisme biasa? Kalau jurnalisme biasa itu hanya menyampaikan fakta yang ada pada saat itu. Contohnya, kalau jurnalisme investigasi itu seperti berita tentang pembunuhan. Nah, di situ diungkapkan secara terdalam bagaimana proses itu terjadi, dimulai dari si korban itu berada di mana, pelakunya di mana, terus juga kemudian hingga sampai pelakunya ketemu, dan kemudian hingga ke ranah hukum hingga selesai. Namun jika itu hanya berita biasa, maka akan disampaikannya hanya berupa fakta doang, kayak sekilas doang gitu, hanya menjelaskan tentang berita pembunuhan, tidak sampai dibahas secara mendalam. Atau contoh lain, biasanya di berita biasa itu contohnya kayak festival yang dilakukan di kota Cilegon misalnya. Nah, itu menyampaikan sebuah fakta. Jadi sudah terlihat jelas ya bedanya mana jurnalisme investigasi, mana jurnalisme biasa. Nah, selanjutnya juga ada ciri-ciri dari liputan investigasi menurut Andreas Harsono. Yang pertama, riset dan reportase mendalam, sehingga dibutuhkan waktu yang lama dalam melakukan risetnya ini. Kan kita untuk mengetahui apakah berita itu betul atau salah melakukan riset yang lama. Nah, bisa jadi juga dari berbagai faktor yang mempengaruhi riset itu menjadi lama atau menjadi cepat. Yang kedua, paper trail yang digunakan untuk mencari kebenaran dalam mendukung hipotesis. Nah, paper trail ini adalah catatan tertulis, contohnya seperti nota, dokumen pribadi, arsip, dan sebagainya. Dan ini kayak bukti-buktinya itu untuk mencari kebenaran dan mendukung hipotesis. Terus yang ketiga, wawancara dengan berbagai pihak-pihak yang terkait. Nah, di sini biasanya wawancaranya juga nggak cuma satu orang, bisa jadi 2 atau 3 orang.
untuk memperkuat hipotesis. Yang keempat, pemakaian metode penyelidikan dengan polisi dan peralatan anti kriminalitas. Nah, biasanya para reporter itu menggunakan bantuan polisi untuk menyelidiki suatu kasus. Tak hanya itu, biasanya reporter juga dibantu oleh polisi untuk melindungi dirinya dari ancaman-ancaman yang berbahaya. Terus juga peralatan anti kriminalitas itu contohnya kayak penyamaran, CCTV gitu. Hal itu digunakan untuk memudahkan reporter dalam mencari berita. Jurnalisme investigasi bisa dikatakan berhasil jika beritanya itu bisa disampaikan atau bisa di-up ke media massa. Nah, kalau yang tidak berhasil itu contohnya biasanya ada kesulitan dari pencarian wawancara, jejak, paper trail, dan lain sebagainya, atau bahkan tidak bisa sampai menayangkan ke media massa. Entah itu datanya diambil oleh pihak lain dan sebagainya. Lalu bagaimana nih kita sebagai jurnalisme untuk melindungi diri kita dari hal-hal negatif yang dapat merugikan kita? Pertama, dalam pekerjaan kita harus mengutamakan keselamatan kita. Kita bisa bekerja sama dengan polisi, kita dapat bekerja sama dengan badan hukum untuk melindungi kita. Terus selanjutnya kita bisa menghubungi nomor-nomor tertentu ketika kita dalam keadaan terdesak gitu ya. Terus juga kita bisa menggunakan nama samaran gitu kan untuk menutupi identitas kita atau identitas narasumber. Banyak hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita, karena keselamatan diri adalah nomor satu, tapi bekerja harus tetap dengan maksimal. Terima kasih Asil yang telah menyampaikan berita yang telah ia dapat. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Laila Fatul Muzahida pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat beraktivitas.